Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarram, para alim, para kiai, para sesepuh ini sepuh yang saya muliakan, yang kami ta'zimi, dan juga para jamaah kajian subuh semuanya yang sangat dicinta Allah dan yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahannya kita semua dapat melaksanakan perintah wajib, yaitu sholat subuh, dan juga kita masih bisa datang ke majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa selalu setiap hari kami panjatkan kepada baginda Nabi, kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah para jamaah semuanya, kita pada kajian pagi hari ini itu kita membahas tentang doa, di mana password kita untuk pagi hari ini para jamaah yaitu tentang doa meraih kesuksesan dalam hidup, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga doa meraih kesuksesan dalam hidup yaitu tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 80 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 80, di mana memiliki arti, wahai pengatur hidupku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Al-Quran surat Al-Isra ayat 80, di mana doa di atas merupakan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah, di mana doa ini memiliki beberapa maksud, di antaranya yang kami bahas para jamaah yaitu memiliki 4 maksud atau 4 keutamaan dari doa surat Al-Isra ayat 80 ini. Di mana yang pertama, keutamaan pertama atau maksud pertama dari Al-Quran surah Al-Isra ini yaitu 1. Agar setiap kali masuk dan keluar selalu karena Allah. Jadi kita masuk lillah, karena Allah, dan dengan Allah yaitu billah. Jadi karena siapapun yang menggunakan cara dan tepat maksud serta keluarnya benar dan baik secara lillah wa billah, ia senantiasa berada dalam naungan dan lindungan Allah. Jadi kalau kita melaksanakan apapun semuanya karena lillah dan billah, maka niscaya kita berada dalam lingkup naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah ada dalam naungan Allah, dalam lingkungan Allah, pasti orang tersebut akan insya Allah menjadi orang yang selamat. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, agar setiap kali kita keluar, masuk, dan dari tempat yang selaras dengan kehendak dalam ketaatan dan mendapat ridhonya Allah. Jadi dalam kita melaksanakan suatu kegiatan atau kita keluar masuk kemanapun, itu sesuai kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu berada dalam ketaatan dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu keutamaan yang kedua.
Yang selanjutnya para jamaah, yaitu supaya diberi kekuatan dan kekuasaan untuk dapat mengalahkan musuh-musuh Allah, yaitu kekuatan untuk contohnya mengembang risalah, dan juga untuk kekuasaan untuk menegakkan agama Allah. Itu akan diberi kekuatan dan kekuasaan karena kita membaca doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kita akan diberi kekuatan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dan yang keempat, inilah adalah manfaat keutamaan kita berdoa membaca Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 80. Ini adalah yang paling mulia, yang keempat. Di mana yaitu supaya diberi hujjah yang nyata dan petunjuk yang pasti pada seluruh yang dikerjakan dan kita tinggalkan. Jadi kita senantiasa dapat petunjuk dari Allah. Apapun yang kita kerjakan dan juga apapun yang kita tinggalkan, itu akan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keadaan yang paling mulia, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan hambanya di sana, yakni semua seluruh keadaannya baik dan mengarah kedekatan pada Tuhannya, serta supaya dia memiliki dasar petunjuk yang jelas dalam setiap keadaannya. Jadi dalam kita melaksanakan sesuatu itu tidak bimbang. Jadi kita jelas tujuan kita itu yang kita laksanakan itu sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita melaksanakan suatu petunjuk atau kegiatan itu sudah diatur oleh Allah, niscaya kita tidak akan rugi, niscaya kita akan menjadi orang yang beruntung, tidak akan menjadi orang yang buntung. Itulah para jemaah, semoga kita semua dalam urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga kita semua diberi kesehatan, kenikmatan, dan juga semoga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga semoga Allah ketika kelak memanggil kita, keluarga kita, bapak ibu kita dengan keadaan husnul khatimah, dengan keadaan yang baik, dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin semuanya, semoga kita semua dapat mengamalkan doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Semoga sekelumit kultum singkat ini bisa bermanfaat dan menjadikan barokah untuk saya, dan juga meluberi barokahnya untuk para jamaah semuanya dan hadirin semuanya. Semoga senantiasa manfaat, banyak manfaatnya, dan juga ada barokahnya. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau kekhilafan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biberkatil al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.